Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GBI Rawajaya. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau boleh curahkan, yang Kau boleh berikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami boleh lihat Tuhan di luar sana, kami boleh percaya Tuhan dan kami boleh katakan Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ada Tuhan kami sebagaimana kami ada Tuhan, itu hanya kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu ku hidup. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau baik Bapa, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup. Sebab itu ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, seperti lagu pujian ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik Bapa. Dan ini setiap hati kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
kasih Bapa. Ini segala bentuk Tuhan penyembahan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyi kemudian. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh percaya Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami boleh percaya Engkau yang campur tangan Tuhan.
Kami juga percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk umat-Nya. Amin Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami boleh percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh datang Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Walau kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi esok atau di kemudian hari Tuhan, tapi yang boleh kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang begitu ajaib. Karena itu kami tidak pernah takut Tuhan, karena kami mempunyai Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Ini kami Tuhan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa hati kami percaya kepadamu
Dan kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami rindu Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus dia mempunyai komitmen. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita pelajari apa sih yang menyebabkan Paulus dia memiliki komitmen di dalam hidupnya bahwa baginya adalah hidup untuk Kristus, dan kalau toh dia harus mati itu bukan sebuah kerugian tetapi sebuah keuntungan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Paulus lakukan sehingga dia memiliki komitmen. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang pertama saya melihat di sini bagaimana Paulus dia meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu tahu ya latar belakangnya. Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang yang suka menganiaya murid-murid Tuhan. Bahkan dia juga suka membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan itulah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 saya baca demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Saulus sebelum namanya diganti menjadi Paulus, di dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan, Paulus yang tadinya hatinya berkobar-kobar, coba ayat yang 1, pasal 9 ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, sebelum dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus,
hatinya penuh dengan apa? Tadi kita baca pasal 9 ayat 1, penuh dengan amarah, penuh dengan nafsu yang berkobar-kobar. Untuk apa? Menganiaya anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi Allah yang penuh kasih, dalam perjumpaannya dia memanggil Saulus. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa baca dari pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana akhirnya Paulus dia meresponi dengan positif panggilan Tuhan itu. Dan ayat yang tadi kita baca, dia dibaptis. Dan setelah dia dibaptis, kita lihat di dalam pasal 9 ayat yang ke-24, saya baca demikian. Tetapi maksudnya itu diketahui oleh Saulus. Ya, maksud saya ayat yang ke-21. Saya baca demikian. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Bagaimana Saulus sebelum dia namanya diganti menjadi Paulus, ayat yang ke-20 dikatakan ketika itu juga Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, bagaimana Saulus dia meresponi panggilan Tuhan. Walaupun pada awalnya hatinya berkobar-kobar untuk apa? Menganiaya, membunuh anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan panggil Saulus. Dan luar biasa, Saulus meresponi itu dengan positif. Dan pada akhirnya, rencana awal dia akan membunuh, dia akan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-20, dia bersaksi siapa Yesus itu. Dan orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat pada waktu itu, mereka tanda tanya, ini kan dia datang ke sini sebetulnya mau membunuh, mau menganiaya. Kenapa justru dia berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, poin pertama yang perlu kita pelajari pagi hari ini adalah Paulus dia tidak menunda-nunda ketika Allah memanggil dia. Paulus dia berkata sekarang waktunya untuk apa? Dia meresponi panggilan Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari pagi hari ini adalah Paulus tidak hanya dia meresponi panggilan Tuhan dan dia menjadi pelayan Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita perlu bersama-sama belajar. Paulus ketika dia mulai berjumpa dengan Tuhan, Paulus dia mulai memberitakan, bersaksi siapa itu Tuhan yang telah memanggilnya. Dan Paulus rindu bahwa pengenalannya akan Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin lebih dia mengenal dan memahami siapa Tuhannya yang sudah menyelamatkan dia.
Paulus dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa lama kita percaya kepada Tuhan? Seberapa lama kita mengenal Tuhan? Tetapi pertanyaannya pagi hari ini, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Jangan kita puas menjadi orang Kristen. Jangan kita puas menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang penting saya beribadah hari Minggu, saya melayani hari Minggu, sudah. Paulus dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Karena pengenalan Tuhan itu dengan benar membuat kita memiliki persepsi yang berbeda dengan dunia. Paulus yang dulunya bangga menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang cendekiawan, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, Paulus dia berkata, semuanya itu kuanggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Tuhanku itu lebih mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau mungkin hari-hari yang lalu kita hanya sebatas yang penting saya ibadah, yang penting saya ke gereja, yang penting saya berdoa, yang penting saya melayani. Mulai pagi ini stop. Kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan mudah kecewa. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita akan mudah kecewa. Dan akhirnya kita undur, tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, situasi apapun, kondisi apapun yang hari-hari ini kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, tidak akan membuat kita goyah. Karena apa? Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu siapa Allah yang kita layani. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana Paulus tidak hanya dia meresponi positif panggilan Tuhan dan dia memiliki pengenalan Allah dengan benar, tetapi Paulus dia menyadari ketika dia diberikan hidup yang pada awalnya hidupnya digunakan untuk menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dipanggil Allah, dia mengenal Allah yang memanggilnya dengan benar. Paulus mengakui, kalau aku hidup itu hanya karena anugerah. Dan hidup yang diberikan Tuhan, yang adalah anugerah itu. Kalau nanti Bapak Ibu membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dan 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus dia tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Paulus dia berkata, kalau aku hidup itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Paulus tahu dan sadar bahwa hidupnya saat ini adalah hidup karena kasih anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan anugerahnya, Paulus berkata, itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Sudahkah kita bekerja? Bahkan Paulus berkata, aku bekerja lebih keras. Karena apa? Paulus menyadari hidupnya hanya karena anugerah Tuhan. Dan Paulus tidak hanya dia mengakui bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan dengan dia bekerja memberi buah, tetapi Paulus dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, saya baca demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus sadar benar sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak hanya kita diberikan karunia untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga diberikan karunia untuk menderita bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, kita siap enggak menderita bagi Tuhan? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita siap enggak menderita bagi Dia yang kita layani? Sebagai pengikut Kristus, siap enggak kita menderita sebagai iman kita kepada Tuhan, Allah yang kita percaya? Tidak mudah. Dan Paulus mengaku itu. Itulah sebabnya dia berkata bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita tidak hanya diberikan karunia untuk percaya, tetapi siap menderita bagi Dia. Paulus, kita tahu tadi, dia punya latar belakang yang suka menganiaya dan membunuh anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menyadari betul bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus siap menderita bagi Tuhan. Dan sebagai anugerah hidup yang diberikan Tuhan kepada Paulus, Paulus tidak hanya bekerja memberi buah, Paulus juga tidak hanya siap menderita bagi Tuhan, tetapi di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita harus punya roh yang menyala-nyala di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari yang kita lalui akan semakin rusak. Kita boleh berdoa untuk kebaikan dunia ini. Tetapi Alkitab berkata, dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Dan orang-orang akan semakin rusak. Dan pagi hari ini, tentunya kita mau mengambil keputusan. Kita harus tetap punya roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Kita bisa melalui hari-hari kita. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang semakin hari semakin begitu kompleks. Tetapi dengan roh yang Tuhan berikan akan memampukan kita. Roh itu yang akan membimbing kita, menuntun kita untuk kita sampai kepada tujuan sesuai dengan kehendak Allah. Paulus dia menyadari bahwa hidupnya sekarang adalah anugerah Tuhan. Tidak hanya dia memiliki roh yang menyala-nyala, tetapi Paulus dia juga menyadari kalau Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Paulus tidak menjadikan itu sebuah beban, tetapi sebuah kehormatan. Roma 15 ayat yang ke-20. Roma 15 ayat yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Sampai situ saja. Paulus sadar benar ketika Tuhan memberikan anugerahnya lewat kehidupan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mempercayakan dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Paulus tidak menganggap itu sebagai sebuah beban di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana pergumulan Paulus, tantangan Paulus di dalam dia menyampaikan firman Tuhan, di dalam dia mengajar bagaimana dia hidup dalam tekanan, bagaimana dia harus banyak mengalami yang namanya pergumulan. Tetapi Paulus berkata, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan boleh mempercayakan pelayanan ini, itu adalah sebuah kehormatan. Bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan
di tempat ini, apakah kita juga meresponi ketika Tuhan mempercayakan kita dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan? Apakah selama ini kita menganggap itu sebuah beban, atau justru seperti Paulus berkata, itu sebuah kehormatan kalau aku boleh melayani Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Paulus, dia juga menyadari bahwa hidupnya yang diberikan Tuhan adalah sebuah anugerah. Itulah sebabnya dia berkata di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, saya baca demikian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi hidup mati kita ini milik Tuhan. Kalau kita hidup, artinya kita harus bekerja memberi buah. Tetapi kalau kita mati, artinya kita mati karena mungkin aniaya yang kita terima, karena mungkin Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan itu. Paulus berkata, itu adalah miliknya Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana Paulus dia meresponi panggilannya. Paulus dia berkata kepada Timotius, anak rohaninya. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20, 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20, saya baca demikian. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Paulus dia mengajarkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, ketika engkau dipercayakan Tuhan dalam hal apapun, pelihara itu. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, di situ dikatakan jangan sampai kita memulai dengan roh, tetapi kita mengakhiri dengan daging. Itulah sebabnya Paulus dia mengingatkan Timotius sebagai anak rohaninya, ketika engkau diberikan kepercayaan oleh Tuhan, pelihara itu. Jangan sampai engkau memulai dengan roh, tetapi engkau mengakhiri dengan daging. Artinya gagal. Pagi hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Mari kita mau pelihara itu, kita jaga itu. Jangan sampai kita sudah mengawali dengan roh, tetapi kita mengakhiri dengan daging. Ada banyak anak-anak Tuhan, dia gagal. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, dia gagal. Karena apa? Dia tidak memelihara apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi Paulus lewat nasihatnya kepada anak rohaninya, Timotius, pelihara apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan yang terakhir yang Paulus lakukan adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5 bagian akhir. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dia mengakhiri pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya sampai tuntas, sampai selesai. Pagi hari ini kita juga rindu di tempat ini, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau selesai sampai akhir kita, sampai kelak Tuhan memanggil kita. Sabarlah engkau hai hamba yang setia.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dia tidak menunda-nunda. Tetapi Paulus dia berkata, sekarang aku harus melakukan ini. Pagi hari ini bagaimana dengan kita? Tema firman Tuhan pagi hari ini, now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Tetapi yang kita mau, yang saya mau, dan kita bersama-sama, sekarang kita melakukannya. Jangan tunda-tunda. Yang ada hanyalah penyesalan. Tetapi seperti Paulus, sekarang waktu akan semakin hari semakin jahat. Waktu semakin hari semakin begitu cepat. Sekarang. Dan jangan sampai kita terlambat. Karena kalau kita terlambat, hanya penyesalan. Dan itu tidak ada gunanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Benar ya Tuhan, hanya ini kerinduan hati kami. Kami mau belajar seperti Paulus Tuhan. Kami tidak mau menunda-nunda setiap kesempatan, setiap panggilan, bahkan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Seperti Paulus dia berkata, sekarang. Paulus dia meresponi panggilan Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga mau bersama-sama meresponi itu. Sekarang Tuhan, aku tidak akan menyia-nyiakan setiap anugerah yang Kau berikan. Aku tidak akan menyia-nyiakan setiap panggilan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami memelihara setiap yang Kau percayakan Tuhan. Apapun yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menyelesaikannya sampai akhir hidup kami Tuhan. Hanya itu kerinduan hati kami Tuhan. Hanya itu yang kami ingini Tuhan.
mampukan kami semua, baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai jemaat yang Kau kasih di tempat ini. Kalau kami boleh ada itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Karena itulah yang akan memampukan kami Tuhan. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami akan tetap setia melayani-Mu. Kami akan tetap setia ikut Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kelak Tuhan, ketika Engkau memanggil kami akan bersama-sama Engkau di dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan terus mendukung untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit. Kita mendukung untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang menjadi sumber jawaban kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Itulah sebabnya mari kita mau tetap tekun, kita mau tetap setia. Jangan tunda-tunda esok. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan kami bangga. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, itu hanya karena anugerah-Mu. Sadarkan kami dan mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan setiap anugerah yang Kau berikan. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk bekerja memberi buah. Mampukan kami untuk kami tetap terus Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya kami percaya kepadamu, tetapi kami juga siap menderita untuk Engkau Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami, baik ketika kami hidup ataupun kami mati Tuhan, itu hanya milik-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, mampukan kami sekali lagi Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk kami tetap hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pagi hari ini dalam ibadah pagi. Memberkati Tuhan untuk seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang lebih mengenal mereka Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, siapapun mereka Tuhan, Engkau Allah yang lebih mengenal mereka. Dan pagi hari ini kuasa-Mu melawat mereka, menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan, Engkau memberikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjalan seorang diri. Tetapi Tuhan, Kau ada selalu bersama dengan mereka, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Memberkati untuk bangsa dan negara kami. Memberkati Tuhan untuk Bapak Presiden kami, bahkan seluruh stafnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Dan akhirnya ya Tuhan, Kau memberkati untuk seluruh jemaat-Mu. Sehingga Tuhan mereka boleh berhasil di dalam Engkau. Menjadi anak-anak yang taat kepadamu, menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, yang setia kepadamu Tuhan. Menjadikan mereka orang-orang yang berhasil di dalam Engkau. Dan akhirnya ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur, kami tutup ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat, urapan dan persekutuan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Penyertaannya menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang